Belakangan ini Lampung sedang menjadi sorotan publik setelah muncul kasus Bima yang menarik perhatian dan ditanggapi oleh para pejabat negara. Video Bima Yudho Saputro yang mengkritik pembangunan infrastruktur Lampung karena banyaknya jalan yang rusak yang viral di media sosial TikTok. Seorang anak muda asal Lampung bernama Bima Yudho yang kini tengah menempuh studi di Australia dengan akun TikTok Awe Bima X Reborn telah membuat heboh warga Lampung dengan presentasinya yang ia unggah tentang alasan Lampung tidak maju-maju. Pada awalnya Bima Yudho melalui akun TikTok pribadinya mengunggah dirinya presentasi tentang daerah asalnya, Lampung yang tidak maju-maju. Dirinya pun membuat presentasi sebagai kritikan dari rakyat yang berasal dari Lampung dengan gayanya yang sering mengatakan, "Kena loh." Dalam presentasi alasan kenapa Lampung tidak bisa maju-maju, Bima mengemukakan berbagai alasan yang menjadi penyebabnya. Di antaranya adalah faktor infrastruktur yang terbatas. Banyak sekali ditemui proyek-proyek mangkrak. Selain itu, jalan-jalan yang menjadi infrastruktur umum untuk mobilisasi perekonomian di Lampung pun masih setengah hati. Banyak sekali ditemui jalan yang bagus dan juga jalan yang rusak. Padahal anggaran yang diturunkan menurutnya sangat banyak sekali untuk daerah Lampung. Selain itu juga ada faktor pendidikan dan tata kelola yang lemah. Dari sinilah sering terjadi praktek nepotisme dan korupsi oleh beberapa oknum. Dan yang terakhir adalah faktor ketergantungan Lampung pada sektor pertanian. Presentasi tersebut mendapatkan tekanan dari Gubernur Lampung hingga pengaduan dirinya kepada pihak polisi oleh Ansori SHMH. Mendengar hal itu, Mahfud MD pun geram apabila ada aparatur penegak hukum yang terlibat dalam kritikan yang disampaikan oleh Bima di akun @awbimaxreborn. Menurut Mahfud MD, Bima mempunyai hak konstitusional untuk menyatakan kritikan apalagi demi perbaikan positif. Sedang seorang bupati tidak mempunyai kewajiban hukum apalagi menanggapi kritikan warganya, melainkan memiliki kewajiban moral sebagai pemimpin. Dan tidak semua pemimpin seperti Bupati Lampung. Menurut Mahfud MD dalam obrolannya di akun YouTube R66 Neolitik yang diunggah pada 15 April 2023. Dan pada hari Senin 17 April 2023, Mahfud MD akan melakukan pendalaman terkait dengan viral Lampung tersebut hingga menyeret keterlibatan aparat penegak hukum. Mahfud pun tidak akan tinggal diam apabila ada aparat hukum yang ikut-ikutan tentang soal itu. Tak tinggal diam, Mahfud MD kemudian mengutus 5 orang tim dari Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan untuk mendatangi langsung rumah Bima untuk menyelidiki adanya dugaan intimidasi terhadap orang tua TikToker itu. Diketahui Mahfud MD merupakan pejabat ring 1 istana yang berang dengan kabar adanya intimidasi terhadap orang tua Bima Yudho Saputro. Intimidasi tersebut diduga dilakukan oleh aparat penegak hukum hingga pemerintah setempat usai Bima mengkritik lambatnya pembangunan di Lampung. Untuk orang tuanya Bima, saya menghimbau kepada siapapun untuk tidak mengintimidasi. Karena ini tidak ada hubungan dengan Bima, kata Mahfud MD. Menko Polhukam itu juga marah terkait adanya dugaan penekanan dan pengancaman terhadap orang tua Bima di Lampung. Bima itu subjek hukum yang bertanggung jawab sendiri. Jangan orang tuanya ditekan, ditakut-takuti, diancam, diminta nomor rekeningnya, diminta surat lahirnya, ijazah, tempat tinggalnya. Itu pelanggaran terhadap hak-hak pribadi, tegas Mahfud MD. Soal kasus Bima ini pihaknya meminta agar dipisah antara subjek hukumnya dengan orang tua dan keluarga yang bersangkutan. Bingung, setelah menarik perhatian publik dan ditanggapi oleh para pejabat negara, barulah kasus Bima tadi dihentikan.
Timbul pertanyaan, bagaimana kalau ada kasus yang mirip dengan kasus Bima tadi, tapi tidak terjadi di Lampung, melainkan di kota atau provinsi lain di Indonesia? Apakah akan cepat pula kasusnya dihentikan? Memang agak membingungkan jika benar ada intimidasi atau tekanan-tekanan dari pihak yang kebakaran jenggot atas video Bima yang berisi kritikan. UUD 45 menjamin kebebasan untuk berbicara atau mengeluarkan pendapat. Era Soeharto yang mengekang kebebasan berbicara dan berpendapat pun sudah lama tumbang. Kok masih ada intimidasi? Ada apa ini? Apakah ada sesuatu yang ingin disembunyikan setelah kondisi jalan yang rusak di Lampung viral dan menarik perhatian publik? Perlu diselidiki mengapa bisa banyak jalan yang rusak di sana. Lakukan audit. Mungkin saja ada kasus dugaan korupsi di dalamnya. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma Karisma 90.